Shalom warga kerajaan. Ada satu tema yang pasti tidak disukai oleh semua manusia, yaitu penderitaan. Padahal di dalam kitab Ibrani pasal kedua ayat 10 dikatakan bahwa Kristus disempurnakan dengan penderitaan. Kalau sekedar kena corona, harus pakai masker, harus divaksin, itu bukan penderitaan, saudara ya. Penderitaan di sini disebutkan adalah penganiayaan. Dan kita tahu setelah semua tanda-tanda itu terjadi, yaitu di mana ada kelaparan, ada gempa bumi di segala tempat. Baru kemarin ketika direkam ini, ada gempa bumi bersama-sama di Padang dan di Bali. Dan itu semua cuma wake up alarm buat kita semua. Sebab firman Tuhan mengatakan setelah semuanya itu ada peperangan, saling membunuh, dan kelaparan, dan semua yang disebutkan tadi, katastrofi itu akan ada penganiayaan. Kamu akan diserahkan kepada penguasa-penguasa. Kamu akan diadili di mahkamah-mahkamah agama. Tapi itu adalah PHK. Penganiayaan hadirkan kesempatan. Saya ulangi sekali lagi. PHK, penganiayaan hadirnya kesempatan. Dan tidak usah kamu berpikir apa yang akan kamu jawab. Ya, bagi pengikut Kristus itu saya biasa. Saya tidak usah cerita di sini. Sejak 40 tahun yang lalu saya mengalami saudaraku fitnah, aniaya, ancaman, intimidasi berulang-ulang dalam hidup saya. Tapi saya mengerti satu hal. Pertama-tama ketika Nabi Musa meninggalkan Mesir tanpa takut, dia menganggap penderitaan karena Kristus, menganggap penderitaan karena Kristus lebih dari seluruh kekayaan Mesir. Dia bisa jadi Firaun berikutnya. Dia memilih sengsara bersama umat Tuhan. Sebab dia singkapkan, kamu adalah orang Israel, orang Ibrani, the man from the other side, yang punya perjanjian dengan Abraham. Dan Tuhan berkata, tidak usah kamu pikirkan. Pada saat itu, aku memberikan kepadamu a mouth and a wisdom. Di dalam Kisah Rasul pasal ke-7, kita melihat bagaimana Stefanus ketika declaring God's mandate, dia terangkan mulai daripada saudaraku, dari Musa, David sampai kepada Kristus, dan yang mendengarnya tertusuk hatinya, dan dia dirajam batu jadi martir yang pertama. Tetapi dia melihat ke atas dan dia melihat Kristus siap berdiri, siap menyambut dia. Kristus berdiri itu untuk menghancurkan orang yang menganiaya dia. Dia bilang, Tuhan, jangan tanggungkan atas mereka. Dengan berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Luar biasa. Penganiayaan itu sesuatu yang normal buat pengikut Kristus. Kamu akan dibully, kamu akan dihina, paling sedikit dipersulit, paling sedikit mengalami ancaman, intimidasi. Tetapi juga akan tiba waktunya orang yang membunuh kamu mengira mereka berbuat bakti bagi Allah. Mengenai suffering for Christ, 1 Petrus 2:20 mengatakan bahwa kita mendapatkan kasih karunia, multiplied grace kan. Kasih karunia bukan cuma untuk diselamatkan, bukan cuma untuk diberkati, but to suffer for His name. Dalam Kisah Rasul pasal 4, ketika Petrus dan Yohanes, mereka ditahan, dianiaya, disesah, karena ada orang lumpuh dari lahir, melompat dan berdiri, berjingkrak-jingkrak memuji Tuhan. Dan dia berkata, karena orang itu sembuh, kami dianiaya gak apa-apa. Mereka keluar bersuka cita. Sebab mereka dianggap yaitu layak menderita karena nama Kristus. Renungkan ini. Sebab salib itu sekarang jadi hiasan. Salib itu adalah alat penganiayaan paling keji di dunia. Dan itu sudah ditanggung oleh Kristus. God bless you warga kerajaan. Amin.
Bapa. Engkau sempurna dalam kami Bapa. Terima kasih anugerah-Mu menyampaikan kami sampai pada hari ini Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, penyemeliharaan Tuhan sempurna dalam kami Bapa. Pagi hari ini kami mau bersyukur, kami mau bermazmur bagi nama-Mu yang hidup, bagi nama-Mu yang besar, bagi nama-Mu yang mulia Tuhan dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Sungguh Engkau sempurna Tuhan, sungguh Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami muji Engkau Yesus. Kami muji Engkau Tuhan. Ku bawa kepadamu segala pujianku, ku bermazmur bagimu, Kau yang layak terima kemuliaan. Dan kini ku bawa hatiku untuk memuliakan kerajaan-Mu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, Engkau yang
ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan, oh, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Amin. Sebab dalam Engkau kami tak akan goyah, Tuhan. Kami mau berjalan teguh dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan, Tuhan, Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Amin. Sorak-sorai bagi Raja kita, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Kita akan dengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini, pagi yang indah yang Tuhan jadikan. Semua tersedia bagi kami, rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Dan kalau pagi hari ini di minggu yang pertama di bulan September, kami mau dengar firman Tuhan. Berikan kami pewahyuan. Hamba-Mu terfasilitasi untuk semua eksistensi, terfasilitasi hanya untuk pemberitaan firman Tuhan aja. Terima kasih Tuhan, kami memberi hati kami, pikiran kami satu tujuan, fokus untuk dengar firman Tuhan, supaya kami menangkap sesuatu dan kami dapat rema baru dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Nggak terasa kita sudah memasuki bulan September. Ya, Agustus sudah berlalu, sekarang masuki bulan September. Ya. Biasanya udah mulai masuk berber, ada sebagian wilayah di wilayah Indonesia bagian timur sudah mulai keluarin pohon Natal dari mana? Dari gudang, mungkin begitu, dari tempat penyimpanan ya. Kita masukin bulan September, nggak lama lagi kita akan mencapai bulan Desember. Nah, tema bulan September ini sudah berubah. Sudah bukan kingdom mandate lagi, declaring kingdom mandate, tapi suffering for the kingdom, yaitu menderita bagi sang raja. Ayatnya terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-20, saya akan bacakan buat saudara. Ya, demikian firman Tuhan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Ya, jadi kita nggak patutlah terima pujian kalau sesuatu yang karena kesalahan kita. Ya, dan lagi sepertinya jarang orang berbuat salah tuh dikasih, oh bagus ya gitu, apa yang kamu lakukan bagus gitu ya.
Nah, di dalam Merriam-Webster Dictionary, kata suffer itu merupakan kata kerja intransitif yang artinya gini, to endure death, pain, or distress, atau menanggung kematian, atau menanggung rasa sakit gitu ya, atau kesusahan. Ya, arti yang kedua, to sustain loss or damage, untuk mempertahankan kerugian atau kerusakan. Jadi, bisa disimpulkan begini, bahwa suffering itu adalah menanggung penderitaan. Jadi kalau kita masukkan kepada tema bulan ini, suffering for the king, berarti artinya gini, menanggung penderitaan bagi sang raja. Dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita menanggung, ikut menanggung penderitaan bagi sang raja. Kita akan belajar 3 hal. Apa saja yang kenapa kok kita harus ikut menanggung penderitaan bagi sang raja? Kenapa kok kita ikut menderita bagi sang raja? Yang pertama, ini suffering adalah melakukan kehendak Allah. Kita baca sama-sama di ayat dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 15. Ya. Saya akan bacakan pelan-pelan bagi saudara. Ayat yang ke-11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, ya, saya percaya, saya pun yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini semua pendatang dan perantau di dalam kerajaan dunia. Kita bukan bagian daripada kerajaan dunia, kita cuma sementara aja, cuma pendatang. Ya, kewarganegaraan kita adalah warga negara kerajaan surga. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, sebagai orang asing lah ya, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Ya kan, sebagai orang asing. Jadi milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah sebagai orang asing, begitu kan? Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Dia melawat mereka. Punyailah salah hidup yang baik. Ingat bahwa hidup kita ini karena value kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Ya, kita hidup di tengah-tengah bangsa yang kadang-kadang kita buat benar pun dibikin salah sama orang. Ya kan? Kita coba untuk berbuat baik pun disalah mengertikan sama orang. Ya, ada banyak di sekeliling kita, bahkan ketika kita mencoba berbuat baik, orang bilang katanya, oh ini pola kristenisasi nih, supaya mereka menarik orang, supaya orang tertarik sama mereka. No, padahal niat kita baik, tulus. Iya enggak? Sebab kita hidup di tengah-tengah bangsa yang durjana. Ya. Seseorang mentor pernah berkata kepada saya, dan sampai hari ini prinsip ini masih saya bagikan kepada adik-adik saya. Ya, saya suka sekali prinsip ini. Untuk gini prinsipnya, dia bilang begini, ya, bahwa untuk jadi famous, untuk dikenal orang, untuk diidolakan sama orang, kita nggak perlu famous, tapi kita perlu bernilai. Ya, kita perlu bernilai. Kita nggak perlu terkenal, kita perlu bernilai. Ya. Saya lihat bahwa gini, kalau kita cari cincin atau kita datang ke toko permata begitu ya, dan kita pilih sesuatu bukan karena sesuatu yang terkenal, tapi karena mempunyai nilai. Ya, kadang-kala kita cuma beli ya cincin gitu ya, emasnya banyak, terus ada kecilnya, ada berliannya itu. Harganya bisa lebih mahal daripada cincin yang emasnya gede banget kelihatannya dari jauh udah, ini emas murni seluruhnya. Ayo coba. Terkenal kan? Ya kayaknya orang bisa melihat, wah emas ini lebih tebal dan lain sebagainya. Tapi nilainya lebih tinggi mana? Waktu dia ada diamondnya. Jadi kita nggak perlu lah jadi orang terkenal, ya, untuk dilihat orang. Tapi kita perlu punya nilai. Ya, kalau Bapak Ibu ikut ibadah yang jam 9 minggu lalu, jam 7 juga, Pak Om Seno pernah membuka khotbahnya dengan begini. Kita ini adalah surat yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Betul nggak? Saudara nggak akan dibaca oleh orang lain kalau kehidupan kita nggak bernilai. Ya. Orang yang terkenal, orang yang famous, itu cuma sebentar aja. Waktu dia nggak famous lagi, terus hilang. Ya. Coba, artis-artis tahun 80 yang masih hidup sampai sekarang, kan nggak pernah naik daun lagi, nggak pernah ditayangkan lagi. Kenapa? Karena nilainya udah nggak ada.
Orang bilang, aduh nilainya udah nggak ada. Kita ini udah kalau saya agak susah kasih ilustrasi, tapi kalau dalam spare part nih bilangnya udah aus, gitu ya, udah nggak ada. Ya, tapi kalau dia punya nilai, coba sampai saat ini masih dipertahankan. Nah, saya lanjutkan, ayat yang ke-13 bilang gini, tunduklah karena Allah. Tolong garis bawahin, karena Allah. Kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja dan pemegang kekuasaan tertinggi, ayat 14, maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Dalam hal ini, kalau di dunia kita menggambarkannya kepada pemerintah. Ya, baik itu yang tertinggi, presiden, kabinet, dan semuanya, sampai pada yang di daerah. Kita disuruh, Tuhan mengajarkan kita untuk tunduk. Kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang nggak kita senengin. Atau contoh paling mudah itu adalah gini. Apa sih yang lembaga apa? Salah satu lembaga yang kita harus taati itu adalah kepolisian, betul nggak? Nah, salah satu aturan kepolisian kita kenal dengan marka jalan. Itu nggak ada polisinya, Bapak Ibu. Maksudnya nggak ada petugasnya. Yang namanya marka jalan itu tetap aja di situ ada aturan polisinya. Ketika kita nggak boleh mutar, ketika kita rambu-rambu itu kan mewakili polisian. Ya, pernah nggak Bapak Ibu pertanyakan kenapa kok di komplek-komplek dikasih bump speed? Maaf, bahasa Indonesianya bump speed itu adalah polisi tidur. Ya, agak jauh lari daripada artinya, tapi di dalam bahasa Inggris artinya bump speed. Ya, itu ada gundukan yang untuk meredam kecepatan gitu. Ya, dalam bahasa Indonesia disebut polisi tidur. Kenapa mesti dipasang polisi tidur? Itu sebenarnya dikasih aturan supaya kalau di dalam komplek perumahan itu kita jalannya pelan-pelan. Ya. Karena dikasih rambu-rambu yang tulisannya 20 km per jam aja itu nggak cukup. Makanya mesti dikasih bump speed supaya orang ingat, jeduk gitu kan, terus ingat, wah ini harus pelan-pelan di jalan di sini. Ya. Tapi nyatanya, wah begitu mobilnya enak, bump speednya dilanggar, duduk, wah cepet aja gitu. Ayo, Tuhan Yesus ngajarin sama kita melakukan kehendaknya. Salah satu melakukan kehendaknya itu taat sama aturan. Ya, taat sama aturan. U-turn dicoret berarti nggak boleh muter, ya kan? P dicoret berarti nggak boleh parkir. Ya kalau Bapak Ibu mau stop aja nurunkan orang boleh, ya kan? Tapi kalau parkir nggak boleh parkir. Parkir itu berarti saudara berhenti, matikan mesinnya, mobilnya, terus Bapak Ibu keluar dari mobilnya dan mobilnya ditinggal, itu parkir namanya. Tapi kalau tandanya berupa S dicoret, berarti sama sekali nggak boleh. Ya, itu semua contoh aja Bapak Ibu. Ya, dikatakan ini prinsip ini yang utama begini. Sebab inilah kehendak Allah. Ya, dari semua hal itu, kenapa kok kita hidup menjauhkan diri dari keinginan kita dengan daging, kita memiliki Tuhan pengen kita hidup sebagai orang-orang yang cara hidup yang baik, ya. Terus kepada semua lembaga manusia dan baik kepada raja, penguasa tinggi ataupun sampai kepada wali-walinya yang di daerah. Kenapa? Karena ini saudara. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya kamu berbuat baik dan membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Ya, kenapa Tuhan pengen kita melakukan atau hidup dalam penderitaan yang sama? Sebab Dia melakukannya. Ini kehendak Tuhan. Ya. Nah, yang kedua gini, kenapa kita perlu menderita bersama-sama dengan Kristus? Karena dalam penderitaan ada kasih karunia dalam melakukannya. Ya, 1 Petrus 2, 19 dan ayat yang ke-20, ayat 19 gini, sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Apa penderitaan yang nggak harus ditanggung? Yang pertama tadi. Ya, hidup di tengah-tengah bangsa yang durjana ini. Ya, yang kadang-kadang ketika kita melakukan hal yang benar, menurut kita, ya, kita melakukan hal yang benar, tapi tetap aja kita salah dan kita selalu salah. Ya, bahkan kita dikucilkan dan semua hal tentang kita akan dikucilkan. Kita salah ngomong sedikit aja dibilang menista. Mereka ngomong berkali-kali nggak diapa-apain. Kan salah. Sebab kita hidup di tengah-tengah dunia yang seperti itu. Dan itu adalah ada kasih karunia ketika kita melakukannya. Ya.
ketika seseorang sadar bahwa semua hal yang kita lakukan dan kita alami ini adalah dalam menanggung penderitaan itu adalah kasih karunia. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian? Ini ayat tema kita. Ya, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Lumrahlah orang salah terus kena pukulan, betul nggak? Orang salah terus kena maki-maki, orang salah kena disiplin dan sebagainya. Lumrah kan? Tapi kalau kita berbuat baik dan itu kita harus menderita, maka itu kasih karunia. Setuju bilang amin. Nah yang ketiga, kenapa kita harus menderita? Karena itu teladan Kristus. Ya, ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kita ini dipanggil untuk itu, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuhan Yesus pun mengalami. Ya, jadi bukan sesuatu yang aneh. Tuhan mencontohkan demikian, terus kita ngikutin. Sehingga ketika kita mengalami yang namanya penderitaan, ya karena kita mencoba apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ya. Seperti itu. Jadi kalau gini saudara, dulu saya nggak ngerti namanya didik anak. Tapi saya pernah mengalami didikan. Jadi waktu saya mencoba dan tidak berhasil, sekarang saya memahami kenapa dulu waktu papa saya mendidik saya, dia jengkel pada akhirnya. Kenapa? Karena si anak tidak melakukannya. Dengan kata lain bahwa cara tersebut tuh tidak berhasil. Misalnya begitu. Jadi sekarang waktu saya menerapkan didikan itu kepada anak saya tahu kejengkelan papa saya. Kenapa? Saya pun tidak berhasil dengan cara yang itu. Ya, demikian. Jadi saya ketemu di ayat ini. Ini ayat menjelaskan penjelasan saya barusan. Ayat ini ya. Di dalam The Message itu ditulisnya gini, this is the kind of life you have been invited into. The kind of life Christ lived. He suffered everything that came his way, so you would know that it could be done, and also know how to do it step by step. Ini artinya, saya sudah coba tanya dengan teman-teman yang lebih ahli bahasa Inggris, tapi di dalam mengartikannya gini, kita diajak untuk hidup dengan cara Kristus hidup. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus hidup, mengalami penganiayaan, mengalami ini, kita diajak untuk mengalaminya itu. Ya, supaya kita ikut merasakan bahwa apa yang Tuhan perjuangkan itu, apa yang yang nantinya jadi sesuatu yang kekal itu, begini loh caranya menghidupinya. Ya, dikatakan dia menderita oleh semua hal yang menghadang. Ya, tapi ini yang saya suka kalimat ini. Saudara boleh garis bawahin supaya gak kalimat ini. Dalam terjemahan baru cuma ditulis telah meninggalkan teladan bagimu, tapi The Message mengungkapkan dengan cara tersendiri dia yang supaya kita tahu bahwa itu bisa dihadapi. Jadi waktu Tuhan ngasih contoh, ngasih teladan buat kita, gimana caranya aku hidupnya seperti ini. Dia bukan cuma sekedar memperlihatkan, ini loh aku hidup seperti ini. Tapi dia juga kasih teladan buat kita, ini loh cara ngelewatinya. Ya, ini cara melewatinya. Dan juga tahu, ya selain bahwa itu bisa dihadapi, dia juga lagi ngasih tahu gini, Tuhan Yesus lagi ngasih tahu bahwa dia juga tahu menghadapinya langkah demi langkah. Jadi dia lagi ngajarin kita step by step untuk mencapai kesempurnaan seperti Kristus dan bagaimana supaya hidup kita sama seperti Tuhan. Gitu loh. Jadi dia lagi dengan sabarnya sama seperti kita ngajarin anak kecil ini loh, bagaimana cara jalan, dikasih berdiri dulu, jatuh lagi berdiri lagi, jatuh lagi berdiri lagi gitu loh. Tapi bukan berarti itu tidak bisa dihadapi. Itu semua bisa dihadapi dan diajarin caranya waktu kita turun. Saya ingat ya, orang tua selalu ngajarin anaknya turun dari ranjang apa? Kaki duluan. Ya, bahkan saya melakukan apa yang papa saya lakukan. Ya, papa saya melakukan, mama saya yang cerita bahwa dia turun dari ranjang kaki duluan waktu sudah besar. Cuma untuk menyontohkan kepada anak-anaknya. Saya pun melakukan waktu Zoe sudah mulai belajar jalan. Setiap kali saya bangun pagi, saya turun dari ranjang dengan kaki duluan.
Walaupun kita bisa bangun dan duduk di tempat tidur dan berjalan seperti orang dewasa layaknya. Tapi hanya demi saya mencontohkan itu step by step-nya seperti itu. Jadi anak kecil mencontohin begitu. Jadi kalau dia turun, kakinya duluan. Ya. Dan semua ini kita lakukan demi apa, saudara? Demi ini. Ini ayat terakhir. Saya akan tutup dengan ini. Ya. 2 Korintus 4 ayat 17 bilang gini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kekekalan yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami ini. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, teladan yang kita ikutin, hidup menderita bagi Kristus, itu karena apa? Karena ini. Kita mengerjakan sesuatu yang lebih kekal, sesuatu yang lebih bernilai, sesuatu yang lebih berharga, yang melebihi segala-galanya, yaitu value of life. Ya, yang kita lakukan sekarang ini akan membuat kita semakin berharga dan melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang setuju bilang amin. Mari kita persiapkan roti dan anggurnya untuk memeteraikan firman Tuhan kita ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh dengar firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh mendapatkan rema baru dalam kehidupan kami pagi hari ini. Di awal bulan ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan biar firman Tuhan itu menjadi pegangan bagi kami. Bahwa kami hidup di tengah-tengah bangsa yang durjana. Tapi bagaimana cara kami melewatinya adalah ketika hidup kami ini bernilai. Dan nilai itu akan lebih tinggi daripada kedurjanaan dunia ini, Tuhan. Sehingga ketika orang datang memfitnah kami, nilai kami ini akan membuktikan sendiri bahwa mereka salah, Tuhan. Itu tidak benar. Kami tidak melakukan seperti itu. Tapi bukan karena kami membalas. Tapi biar apa yang kami hidupi ini menunjukkan. Teladan yang kami hidupi tentang Kristus itu menunjukkan bahwa yang sesungguhnya adalah seperti ini. Biar kami menjadi garam daripada dunia ini, Tuhan, sebab dunia ini memerlukan garam. Dan ketika kami datang, maka itu akan mengasinkan, membuat menjadi dunia ini memiliki rasa, tidak hambar lagi, Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus, suci kuduskan hamba-Mu, dan semua jemaat-Mu yang akan melakukannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu pegang roti di tangan kita. Kita melakukan ini karena 3 hal. Katakan, aku telah disalib bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Demikian firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adakah engkau benar-benar percaya ketika kita makan roti ini kita berarti manunggal dengan Kristus? Firman yang hidup menjadi daging dan daging manunggal dengan daging kita? Dalam nama Tuhan Yesus. Gereja, engkau percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi adalah benar-benar tubuh Kristus? Makan dengan percaya. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala, tanda kita menghormati. Dan tangan kiri kita taruh di dada kita sebagai tanda penyerahan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata cawan ini adalah perjanjian baru. Katakan sama-sama perjanjian baru. Hari ini kita dimeteraikan kembali oleh firman Tuhan. Dan cawan ini adalah bukti, ini adalah perjanjian baru. Oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Adakah engkau juga benar-benar percaya ketika kita minum darah ini,
kita benar-benar satu dengan Kristus, sebab kita sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Minumlah dengan percaya. Saudara boleh tekan pelan-pelan kursi saudara. Dan mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk semua yang sudah kami lakukan, Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Yang terbaik selalu terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang perlu rema atau jawaban sudah mendapatkan dari firman Tuhan. Yang perlu dikuatkan sudah mendapatkannya Tuhan. Kami sepakat Tuhan, hari ini kami mau mengangkat tangan untuk bangsa Indonesia. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan pulih lebih cepat ya, dan bangkit dengan lebih kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan pemimpin yang penuh hikmat, kasih setia, anugerah, rahmat-Mu tersedia buat Bapak Presiden dan Wakil dan semua aparat pemerintahan, memimpin dengan takut akan Tuhan ya, supaya semua pembangunan terjadi di semua bidang merata Tuhan. Tidak mengeruk untuk kepentingan sendiri, tapi memperkaya bangsa ini dengan pembangunan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk Balikpapan, penuh juga dengan kemuliaan. Balikpapan tercipta dengan penuh damai, tentram, aman, sejahtera. Itu yang tetap kami doakan Tuhan, supaya itu tetap terjadi di Balikpapan. Orang-orang yang baru yang datang ke Balikpapan tidak akan mengacaukannya, tapi akan tetap mensejahterakan. Mereka akan berinvestasi dengan takut akan Tuhan. Bukan memperkaya atau mengeruk untuk keuntungan sendiri, tapi memperkaya akan kota Balikpapan. Kami juga berdoa untuk rencana pembangunan Rock Gateway Tuhan. Tuhan yang sediakan yang terbaik semua Tuhan. Baik itu bahan materialnya yang terbaik, orang-orang yang akan mengerjakan yang terbaik. Sebab kami tahu bahwa ini bukan karena kuat gagah manusia akan terbangun, tapi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab akan banyak orang diutus daripadanya, akan banyak orang diperlengkapi daripada Rock Gateway. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelum kita pulang Bapak Ibu atau kita berpisah, ya, saya terbiasa di gereja, jadi untuk yang di online itu sebelum kita melakukan aktivitas kita yang lain, dan mungkin ada yang mau pergi kemana dan mungkin mau ada fellowship dengan yang lain, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Amplop mungkin, atau mungkin dari barcode yang saudara mau scan, saudara bisa persiapkan. Mari kita angkat sebelum kita terima berkat Tuhan. Mari kita angkat sama-sama. Tuhan, kami mau beri yang terbaik, bukan karena Engkau kekurangan, tapi karena kami cinta akan Engkau. Dan kami tahu ketika kami cinta, kami mau beri yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dan kita akan berpisah satu dengan yang lain. Kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan aminkan dengan antusias kalau Bapak Ibu saudara sekalian percaya bahwa ini berkat datang dari Tuhan. Adalah kehendak Tuhan kau semakin naik dengan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Diberkati keluar masukmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita genggam erat kedua tangan kita. Sebab mulut kita berkuasa, kita perkatakan berkat atas tangan kita 3 kali. Apa saja yang aku kerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, berhasil dan beruntung. Apa saja yang aku kerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Sekali lagi, apa saja yang aku kerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Mari para imam tumpang tangan di atas kepala istri dan anak-anaknya. Dan terimalah berkat ini. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan melimpahkan shalom, damai sejahtera, sukacita berlimpah mulai hari ini, besok, bahkan sampai seterusnya. Yang percaya berkat Tuhan di tangan kita, katakan sama-sama dengan mantap, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.